wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Adi Saputra dengan NIM 245920101093 dengan Prodi Teknologi Informasi semester 1. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu yakni Bapak Alif Ilham Fatriansah MSA. Video ini akan berisikan mengenai manfaat pengenalan Enterprise Research Planning pada UMKM. Baik, langsung saja ke materinya. Materi kali ini yakni mengenai manfaat pengenalan Enterprise Research Planning pada UMKM. Namun, sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita mengenal apa itu Enterprise Research Planning dan apa itu UMKM. Baik, yang pertama kita akan berkenalan dengan Enterprise Research Planning atau biasa disingkat dengan ERP. Apa sih itu ERP? ERP adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. Sistem ERP memungkinkan berbagai departemen atau divisi dalam perusahaan seperti divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, sumber daya manusia, dan inventaris untuk berbagi data dan bekerja pada satu platform yang terintegrasi. ERP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan akses real-time ke data penting dan mengotomatisasi berbagai sistem ERP memungkinkan berbagai departemen atau divisi dalam perusahaan seperti divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, sumber daya manusia, dan inventaris untuk berbagi data dan bekerja pada satu platform yang terintegrasi bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ada beberapa komponen utama ERP. Yang pertama yakni keuangan dan akuntansi, berfungsi untuk mengelola laporan keuangan, pembukuan, dan pelaporan pajak. Yang kedua ada manajemen inventaris, berfungsi sebagai pelacak stok barang, pengadaan, dan perencanaan kebutuhan material. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM, berfungsi untuk mengelola penyajian, rekrutmen, dan evaluasi kinerja karyawan. Yang keempat ada penjualan dan pemasaran, berfungsi untuk mengatur pesanan pelanggan, pelacakan penjualan, dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Dan yang terakhir ada produksi dan manufaktur, berfungsi untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengelola proses produksi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja ERP? ERP mengintegrasikan semua modul ke dalam satu sistem yang memungkinkan data dari satu departemen untuk diakses dan digunakan oleh departemen lain. Contohnya, jika departemen penjualan mencatat pesanan baru, informasi ini otomatis diperbarui di bagian inventaris untuk memeriksa ketersediaan stok barang. Lalu, di bagian keuangan akan menerima data terkait transaksi penjualan untuk pembukuan. Lalu, apa sih manfaat ERP? Manfaat ERP yang pertama, yakni peningkatan efisiensi, mengurangi pekerjaan manual, dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Yang kedua, akses data secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, penghematan biaya, meminimalkan pemborosan dan kesalahan operasional. Yang keempat, kolaborasi yang lebih baik, meningkatkan komunikasi lintas departemen. Yang kelima, skabilitas. Sistem dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Lalu, seperti apa sih contoh sistem ERP? Jadi, contoh
Sistem ERP yang populer di dunia bisnis yakni meliputi Oracle NetSuite dan Microsoft Dynamics untuk tingkat dunia atau internasional. Lalu untuk skala kecil hingga menengah itu menggunakan Odoo, dan untuk UMKM sendiri itu menggunakan Tally. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan UMKM. Apa sih itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merujuk pada kategori usaha berdasarkan skala ekonominya, khususnya di negara-negara seperti Indonesia. UMKM memerankan peran penting dalam perekonomian karena mereka sering menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi lokal dan menyediakan lapangan kerja yang signifikan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori dalam UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha berskala sangat kecil. Biasanya dikelola oleh individu atau keluarga dengan modal dan pendapatan yang terbatas. Contohnya, warung kecil, penjual makanan kaki lima, dan usaha kerajinan rumahan. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang lebih besar dari mikro, tetapi berada dalam kategori kecil dengan struktur usaha yang lebih terorganisir. Contohnya yakni toko kelontong yang lebih besar, catering, dan pengelolaan makanan secara kecil. Lalu, apa sih bedanya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah? Baik, untuk usaha mikro, itu adalah usaha berskala sangat kecil. Biasanya dikelola oleh individu atau keluarga dengan modal dan pendapatan yang terbatas. Contohnya seperti warung kecil, penjual makanan kaki lima, dan usaha kerajinan rumahan. Selanjutnya ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang lebih besar dari mikro, tetapi tetap berada dalam kategori kecil dengan struktur usaha yang lebih terorganisir. Contohnya, toko kelontong yang lebih besar, catering, dan pengelolaan makanan skala kecil. Selanjutnya ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang mendekati skala besar, tetapi masih dikelola dengan manajemen keluarga atau semi-profesional. Contohnya, perusahaan distribusi lokal, bengkel besar, atau produsen makanan skala sedang. Lalu, apa sih ciri umum UMKM? Ciri umum yang pertama yakni modal usaha berasal dari individu atau keluarga. Yang kedua, fokus pada pasar lokal atau komunitas terdekat. Yang ketiga, operasional lebih fleksibel dan adaptif. Yang keempat, memiliki potensi untuk tumbuh menjadi perusahaan besar jika dikelola dengan baik. Lalu, apa sih peran UMKM dalam perekonomian? Ada beberapa peran UMKM dalam perekonomian. Yang pertama, yakni menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas, di mana UMKM sering menciptakan produk inovatif karena berpotensi dalam skala kecil dengan kebutuhan adaptasi cepat. Yang keempat, mengurangi kesenjangan ekonomi, di mana UMKM memberi kesempatan kepada masyarakat dengan modal kecil untuk memulai usaha. Apa hubungan antar ERP dan UMKM? Hubungan antara ERP atau Enterprise Resource Planning dan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah terletak pada bagaimana sistem ERP dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing mereka di pasar. Meskipun ERP awalnya dirancang untuk perusahaan besar,
Namun, sekarang tersedia solusi ERP yang terjangkau dan sesuai untuk UMKM. Contoh implementasi ERP untuk UMKM yakni untuk usaha mikro. Itu sistem ERP sederhana seperti Odoo Community Edition dapat membantu pelacakan inventaris dan penjualan. Untuk usaha kecil itu seperti modul ERP untuk akuntansi dan CRM, membantu mengelola keuangan dan pelanggan secara terintegrasi. Dan ada usaha menengah. ERP lebih kompleks seperti SAP Business One atau Zoho ERP yang digunakan untuk manajemen rantai pasok dan produksi. Pengenalan ERP pada UMKM membawa berbagai manfaat yang signifikan. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti keuangan, inventaris, produksi, hingga penjualan ke dalam satu platform. Berikut adalah beberapa manfaat yang dirasakan oleh UMKM. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, pengelolaan data yang terpusat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang keempat, skabilitas untuk pertumbuhan bisnis. Yang kelima, peningkatan pelayanan pelanggan. Yang keenam, pengurangan biaya operasional. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi yang lebih mudah. Yang kedelapan, keunggulan kompetitif. Yang kesembilan, kolaborasi yang lebih baik. Dengan manfaat-manfaat tersebut, penerapan ERP dapat membantu UMKM meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing mereka di pasaran. Namun, penting bagi UMKM untuk memilih solusi ERP yang sesuai dengan skala kebutuhan bisnis mereka, agar investasi ini memberikan hasil yang maksimal. Kesimpulannya, ERP adalah alat yang dapat membantu UMKM bertransformasi menjadi bisnis yang lebih modern dan komparatif. Dengan pengelolaan yang lebih baik, UMKM dapat mengoptimalkan proses operasional mereka, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah pada pelanggan. Ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis UMKM secara berkelanjutan.